Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini membahas tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional. Mari kita ikuti bersama. Nah, kita awali dengan menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Apa sih konsep dan urgensi integrasi nasional itu? Nah, kalau secara maknawi atau etimologi, ya menurut Bahar tahun 96, integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian ada lagi menurut Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah. Kelompok sosial budaya dalam satu wilayah. Dan menurut Suroyo, bersatunya suatu bangsa menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian menurut Surbakti, tahun 2010 yang terbaru, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, kemudian apa sih kesimpulannya? Apa sih integrasi nasional itu? Ini disampaikan oleh Qurana tahun 2010. Bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Nah, ini berarti bahwa meskipun kita memiliki posisi yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara dengan bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Nah, jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Jadi, kesadaran akan bahwa kita adalah satu itu merupakan integrasi nasional. Nah, di Indonesia ada 4 fase pertumbuhan dalam kesadaran berbangsa. Ya, mulai yang pertama masa perintis, mungkin kita sudah ingat bersama pada tanggal 20 Mei 1908, kelahiran organisasi-organisasi pergerakan massa yang salah satunya adalah Budi Utomo, yang kemudian tanggal 20 Mei tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu adalah masa-masa perintis. Pada zaman itu kolonial Belanda masih menduduki Indonesia. Akan tetapi pergerakan-pergerakan lokal-lokal yang mulai menasional seperti Budi Utomo ini sudah mulai bermunculan. Kemudian ada masa penegas. Masa penegas ini yakni ketika terjadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Sumpah Pemuda ini masyarakat Indonesia yang beraneka ragam ini menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air dan satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian masa percobaan. Nah, ini adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh organisasi-organisasi pergerakan saat itu adalah dengan mengusulkan Indonesia berparlemen tahun 1938. Namun perjuangan ini belum berhasil ya, karena tentu saja masa pendudukan Belanda, penjajahan Belanda tidak akan mengizinkan adanya suatu pergerakan-pergerakan yang mengharapkan kemerdekaan. Kemudian masa pendobrak. Pada masa tersebut semangat dan gerakan bangsa Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Mungkin coba kita ingat kembali saat-saat proses detik-detik kemerdekaan, di mana ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana ada kaum muda yang begitu semangat, ya, dengan semangatnya ingin mendobrak belenggu penjajahan menjadi kemerdekaan. Nah, ini adalah wilayah negara Indonesia yang berdasarkan UU nomor 43 tahun 2008. Jadi perbatasan darat
ada di 5 provinsi, kemudian perbatasan laut ada di 11 provinsi. Sangat luas. Ya, kalau Anda hitung ya dari timur, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini, kepulauan Indonesia ini terbentang memanjang sepanjang kurang lebih 5.300 km. Ya. Jadi dari timur, dari barat ke timur ini sepanjang 5.300 meter kurang lebih. Bandingkan kalau Anda tahu benua Amerika, maksud saya negara Amerika, dari pantai barat ke pantai timurnya itu hanya kurang lebih 4.300. Artinya apa? Luas sekali lingkup wilayah Indonesia ini yang disertai dengan luas lautan yang lebih besar. Tentu kekayaan-kekayaan alami di dalamnya juga sangat-sangat besar. Nah, hal inilah yang perlu kita rawat. Integrasi inilah yang perlu kita rawat. Integrasi wilayah yang ada di Kepulauan Republik Indonesia. Juga ini, pulau-pulau terluar kita harus rawat agar tidak jatuh ke tangan asing, agar tidak hilang. Kita harus petakan, kita harus rawat. Di sini ada nama-nama pulaunya dan posisi-posisinya. Kemudian menurut UU tersebut bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Bahkan di wilayah laut, ya, di kedalaman terdalam, dari kedalaman terdalam di dalamnya lagi, ya, kemudian hingga wilayah udara di atas wilayah kesatuan Republik Indonesia, itu adalah wilayah negara. Sehingga kalau Anda tahu, semua pesawat terbang asing ya yang melintasi wilayah udara Indonesia harus memiliki izin. Ada pada suatu ketika Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral dengan suatu negara. Akhirnya apa? Pesawat negara tersebut tidak bisa melintas di atas udara atau wilayah udara Indonesia, sehingga harus dia lewat utara, baru sampai pada ujung Papua perbatasan, baru ke selatan untuk tujuan Australia. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah karikatur. Ada Jong Blaster, Jong Batak, Jong Manado, Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Papua yang kita bersama bersatu, berkonsensus untuk bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah nation state. Apakah nation state itu? Oke, kita cikal bakal dulu nation state. Nation state tidak mungkin terbentuk dengan tiba-tiba. Proses panjang harus dilakukan para nasionalis yang tidak pernah mengenal lelah, serta terus konsisten membangun sistem itu dan melengkapinya dengan unsur-unsurnya yang saling bertali kelindan. Ya. Setidaknya ada 3 proses yang harus ditempuh. Yang pertama, nasionalisme sebagai suatu gerakan politik, ya. Kemudian proses penyebaran ide dan kesadaran bersama dari suatu kelompok masyarakat atau bangsa untuk mewujudkan cita-cita pembentukan suatu bangsa. Kemudian proses kreasi pembangunan lembaga-lembaga negara nation states. Jadi nation state itu adalah negara bangsa, negara yang terbentuk dari beragam bangsa yang bersuku-suku bangsa, yang berbeda agama, yang berbeda wilayah. Itu adalah nation state. Coba kalau kita bandingkan dengan unit terkecil misalnya dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga, misalnya kita
andaikan setiap keluarga kita umpamakan sebagai sebuah suku, kemudian tetangga adalah sebuah suku yang lain, dan tetangga yang lain, suku yang lain. Kemudian kita bersatu membentuk suatu kesadaran wilayah bersama, keamanan bersama, sehingga menjadi sebuah rukun tetangga. Yang dimana kita biasanya bersatu di bawah naungan sebuah peraturan bersama. Jadi seperti itu. Suatu negara bangsa, nation state, selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya, agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan bangsa. Hal ini disebut integrasi nasional. Nah, jadi dari generasi ke generasi, kita sebagai bangsa nasional, nation state, ini harus merawat keberagaman dan integrasi nasional ini. Ya, merawat kesadaran ini, merawat dan memupuk kesadaran ini. Ya, jangan sampai kesadaran terhadap integrasi nasional ini akhirnya luntur. Ya. Kemudian cukup menjadi bukti ketika suatu bangsa disintegrasi, maka negara tersebut terpecah belah, bahkan menjelma menjadi negara-negara kecil, contoh di Uni Soviet, Yugoslavia, dan lain-lain. Tentu ketika terjadi disintegrasi, itu sangat tidak menyenangkan bagi kita. Ada tunggangan-tunggangan politik yang selalu menyertai di dalamnya. Ya, selalu tidak nyaman ketika terjadi peperangan, ketika terjadi konflik, gitu kan. Kita tidak nyaman, tidak santai untuk belajar, menuntut ilmu, kita tidak santai untuk berkarya, ya. Selalu terganggu dengan adanya konflik-konflik yang ada, baik horizontal maupun vertikal. Gitu. Nah, ini adalah gambarannya ketika di awal berserakan terpecah belah dalam bentuk suku-suku bangsa dan sebagainya, dalam bentuk wilayah-wilayah. Kemudian terjadilah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian bersatu padu menjadi integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Ya, ada berbagai macam jenis integrasi. Yang pertama integrasi bangsa, jelas, dalam arti suku-suku, ya. Kemudian integrasi wilayah, kemudian integrasi nilai, ya. Kita syukur alhamdulillah telah memiliki dasar-dasar dan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang sangat-sangat komplit, mulai dari pembahasan tentang ketuhanan, pembahasan tentang kemanusiaan, pembahasan tentang persatuan, pembahasan tentang pemusyawarahan, dan pembahasan tentang keadilan. Ya, Pancasila merupakan nilai-nilai komplit yang secara manusiawi, ya, kebaikan-kebaikan yang ada itu semuanya terkandung di dalamnya. Kemudian integrasi elit massa, ya, elit-elit yang memiliki massa ini berintegrasi menjadi satu. Kemudian integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Ini masih ada kaitannya dengan integrasi nilai yang diterapkan pada integrasi berupa tingkah laku, ya, adab, sopan santun, dan sebagainya. Kemudian secara nasional, integrasi dibagi menjadi integrasi politik, ya, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan dan pertentangan konflik. Jadi seperti itu, ya.
Jadi saya ulang lagi, ketika terjadi disintegrasi bukan berarti kenyamanan yang muncul, tetapi ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi kelangsungan hidup kita dan kehidupan anak cucu kita nanti. Mari kita diskusikan pentingnya merawat integrasi nasional. Jadi pentingnya integrasi nasional ini adalah untuk membentuk pemerintah yang berkeabsahan atau memiliki legitimasi. Itu merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Nah, di bawah apa? Di bawah satu naungan payung hukum dan peraturan bersama, nilai-nilai bersama, lambang bersama, bahasa bersama. Sebagai negara yang baru merdeka di tahun 1945, membangun dan memupuk integrasi bangsa menjadi sangat penting, karena pada era kolonial belum ada sama sekali upaya untuk membangun kesetiaan nasional. Ya, tantangan bagi nation state yang bersuku-suku dengan pertalian primordial yang membentuk kesetiaan etnik yang bersifat primer dihadapkan dengan kesetiaan nasional yang bersifat sekunder. Nah, hati-hati, sangat mudah untuk tercerai-berai pun ketika ikatan ini kuat, maka akan menjadi sangat kuat. Jadi begini, kita bangsa Indonesia dahulu kala pernah ada riwayat kita terkalahkan oleh Davide et Impera, yaitu adu domba di kalangan kita sendiri. Nah, hal ini perlu kita waspadai bersama, sebab secara riwayat kita punya potensi seperti itu. Untuk itu, integrasi nasional ini dibutuhkan untuk memperkuat ikatan-ikatan kesetiaan terhadap negara bangsa kita. Karena apa? Perlu diketahui bahwa secara primer sebuah negara bangsa atau nation state secara primer itu bangsa-bangsa itu memiliki pertalian primordial kesetiaan secara etnik di etniknya masing-masing secara primer. Nah, kesetiaan nasionalnya itu secara sekunder, dan memang demikian secara teoritis. Untuk itulah kenapa kesetiaan yang bersifat sekunder ini harus kita rawat agar nation state ini tetap utuh, etnik-etnik yang bersuku-suku ini tidak kembali ke kesetiaan yang bersifat primer. Bukan tidak dilarang kesetiaan primer itu, akan tetapi kita juga imbangi dengan kesetiaan sekunder kepada negara Indonesia. Nah, optimisnya adalah ketika kesetiaan sekunder ini kita rawat, kita pupuk ya menjadi kesetiaan nasional, justru akan menjadi kekuatan yang sangat kuat, yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Gitu. Kemudian ini adalah kebijakan strategi integrasi nasional. Tentu saja negara Indonesia kita tidak berhenti pada sebuah retorika, kita punya kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan pada kehidupan bangsa dan berbicara. Yang pertama, memperkuat nilai bersama. Kita memiliki nilai-nilai lewat Pancasila, ya. Kemudian membangun fasilitas, infrastruktur, dan sebagainya. Kemudian menciptakan musuh bersama. Mungkin kita masih ingat ya, dengan menciptakan musuh bersama ini, Indonesia juga punya riwayat bahwa ketika salah satu kebudayaan, hasil budaya kita diklaim oleh negara lain, dengan serta-merta kita bersatu, dan disitulah tercipta musuh bersama. Itulah integrasi nasional. Kemudian kita memperkokoh lembaga politik, ya, membuat organisasi untuk bersama,
menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, ya, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas-identitas lokal, membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, dan menguatkan identitas nasional. Ini materi yang setelah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang giliran Anda, bagaimana pendapat dan komentar Anda tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Sajikan hasilnya secara mandiri dalam bentuk learning journal. Jadi template sudah tersedia di e-learning mata kuliah ini. Saya sangat menghargai pandangan, pemikiran, kegelisahan Anda atas isu tentang integrasi nasional ini. Anda juga boleh mengambil isu dari berita-berita yang ada, kemudian Anda ungkapkan. Kemudian Anda juga bisa mengambil dari pengalaman-pengalaman Anda, mulai sejak zaman dulu ya, mungkin Anda SD sampai saat ini kuliah, Anda mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa untuk Anda ceritakan dan ungkapkan. Ya, harapannya di learning journal ini sudah tidak lagi ada materi-materi yang sifatnya maknawi, mencantumkan etimologi dan sebagainya, itu tidak perlu, di buku sudah ada. Tapi di learning journal ini saya tekankan bahwa Anda harus membuat ini sebagai pendapat Anda pribadi, ya, yang Anda ungkapkan dalam sebuah esai. Terima kasih. Kemudian platform pengumpulan juga ada di e-learning. Silahkan cek waktu dan pengumpulannya, jangan sampai terlambat. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.